freaking out, it's freaking out. Bagi beberapa penikmat kopi, menyeduh kopi hitam tanpa campuran apapun adalah salah satu cara menikmati kopi. Tetapi banyak pula yang menyukai kopi dengan campuran creamer atau dalam kemasan biasanya tertulis non-dairy creamer untuk menambah cita rasa kelezatannya. Sebenarnya apa itu creamer? Terbuat dari apa creamer tersebut? Berikut kami rangkum penjelasan mengenai creamer versi on the spot. You'll be coming home with me tonight, and we'll be burning out like neon lights. Baby, when we... Creamer kental manis merupakan generasi ketiga dari produk susu kental hasil evaporasi. Awalnya generasi pertama adalah susu kental manis full cream. Bahan utama dalam proses produksi susu kental manis full cream yakni skim milk powder, buttermilk powder, anhydrous milk fat, dan gula. Dalam perkembangannya, anhydrous milk fat cenderung mengalami kenaikan sehingga industri mencari alternatif lain sebagai penggantinya, yaitu dengan menggunakan minyak nabati. Perubahan ini menyebabkan munculnya jenis produk baru, yaitu susu kental manis yang terbuat dari skim milk powder, buttermilk powder, minyak nabati, dan gula. Susu kental manis ini menjadi generasi kedua dari produk susu kental hasil evaporasi. Semakin lama, biaya produksi skim milk powder dan buttermilk powder yang menjadi sumber protein dan juga berkontribusi terhadap total solid susu kental manis mengalami kenaikan, sehingga industri kembali mencari alternatif sumber protein lain. Dan salah satu sumber protein yang dapat digunakan adalah sweet whey protein. Penggunaan sweet whey protein sebagai bahan baku dalam proses produksi susu kental manis menyebabkan penggunaan istilah susu kental manis tidak tepat lagi dan diganti menjadi creamer kental manis. Creamer kental manis ini menjadi generasi ketiga dari produk susu kental hasil evaporasi yang dibuat dari semua skim milk powder, buttermilk powder, sweet whey protein, minyak nabati, dan gula. Dalam proses pembuatan creamer dibutuhkan 5 tahapan. Proses pertama adalah pencampuran seluruh bahan baku yang digunakan dalam proses pembuatan creamer kental manis dalam satu tangki yang disebut dengan mixing tank. Pencampuran ini dilakukan dengan menggunakan pengaduk dan pemanas agar bahan-bahan yang ditambahkan dapat dicampur dengan cepat dan rata. Pada tahap ini juga terjadi proses mematikan mikroba dan enzim-enzim yang ada di dalam bahan baku. Pada proses kedua, alat untuk homogenisasi adalah homogenizer. Alat ini berfungsi untuk memecah globula-globula susu dengan kecepatan aliran bahan dan tekanan tinggi melalui celah sempit, sehingga ukuran globula akan lebih kecil dan menjadi seragam. Proses homogenisasi pada susu merupakan tahap memecah globula lemak ke bentuk yang kecil dan mencegah separasi krim. Tahap berikutnya adalah pasteurisasi. Pasteurisasi merupakan teknik pengawetan menggunakan panas untuk menurunkan jumlah log mikroba sampai batas yang tidak berbahaya bagi manusia, serta tidak menyebabkan kebusukan pada makanan jika disimpan dalam kondisi yang sesuai. Pasteurisasi dapat dibagi menjadi 2 jenis, yaitu low temperature long time dan high temperature short time method. Pada produksi creamer kental manis, biasanya menggunakan jenis pasteurisasi high temperature short time dengan suhu 71,7 derajat Celcius suhu selama 15 detik. Proses pengentalan adonan susu dilakukan dengan menguapkan air. Proses pengentalan susu dilakukan pada kondisi vakum atau biasa disebut dengan vacuum cooling. Vacuum cooling merupakan proses menghilangkan air bebas dengan cara evaporasi pada kondisi di bawah vakum.
Suhu penguapan air pada kondisi vakum lebih rendah sehingga dapat menekan terjadinya pencoklatan dan perubahan cita rasa. Dalam proses pengentalan juga dilakukan penambahan kristal laktosa dalam ukuran kecil atau disebut lactose feeding. Tahap terakhir dalam proses pembuatan krimer kental manis adalah aging. Umumnya aging dilakukan selama 8 jam dengan tujuan membentuk kristal laktosa yang kecil sehingga tidak terbentuk tekstur yang berpasir. Susu kental putih atau creamer memberikan manfaat yang baik bagi wajah karena dapat berfungsi untuk menghilangkan sel kulit mati. Caranya pun cukup mudah. Pertama, siapkan susu kental putih atau creamer secukupnya dan ambil beberapa tetes susu. Kemudian oleskan ke area wajah secara merata dengan kain halus. Diamkan kira-kira 20 menit dan bilas wajah dengan air bersih. Lakukan rutin ya, setiap hari sebelum tidur. Selain nikmat disandingkan dengan kopi, creamer juga banyak diaplikasikan juga untuk produk-produk lainnya. Tentunya dengan karakter dan sifat yang disesuaikan. Adanya inovasi creamer nabati memberikan peluang tersendiri bagi industri jasa boga, terutama bagi yang menyediakan produk khusus untuk penderita lactose intolerance atau tidak dapat mengkonsumsi laktosa susu. Di sisi lain, bahan nabatinya alami dan baik bagi tubuh. Harga bahan baku minyak nabati juga relatif lebih murah dibandingkan dengan susu sapi segar. Jadi, penggunaan creamer nabati ini dapat menghemat biaya produksi. Kini, minum kopi dengan creamer tak lagi repot karena telah hadir Luwak White Coffee. Luwak White Coffee merupakan kopi yang aman untuk lambung karena rendah kadar asam gastrik. Luwak White Coffee menggunakan creamer nabati yang halal dan sudah pasti menyehatkan. Jadi, pastikan Anda hanya minum Luwak White Coffee.